Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi urija bihi ila samawati al-ula ila sidratil muntaha ila al-mustawa ila haitsu sami'a fi sarifal aqlami wa ra'a min ayati rabbihil kubra wa ala alihi wa ashabihi alladhina saddaqu wa i'tabaru min qissatil mi'raj wal isra wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil liqa amma ba'du. Faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara ja'alallahu likulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para habaib, para guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, tatuha masyarakat, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan mereka dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membimbing kita, membimbing masyarakat kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para undangan, hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur yang panjang, sehat badan, selamat, dihindarkan daripada segala halangan dan rintangan, sehingga dapatlah kita berkumpul di dalam majlis yang mulia, itu majlis peringatan Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus majlis haul yang ke-17 Al-Mukarram Almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan badan, diselamatkan, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki yang halal, sehingga kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Rasulullah, zuriat Rasulullah, dengan berkat maulidnya Rasulullah, dan dengan berkat para aulia Allah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam juga tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta orang yang mengikuti jejak langkahnya dan membenarkan serta dapat mengambil iktibar, mengambil pelajaran atas terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Almarhum Kiai Haji Husin Qadri menyebutkan di dalam kitab beliau yang bernama Durusul Wa'zid Dini. Di dalam kitab itu dikatakan, idza kana awwala lailatin min Rajab amarallahu ta'ala malakan
ayyunadiya ala inna syahrat taubati qad istahalla fatuba liman istaghfarallaha fi. Ujar almarhum Tuan Guru Kiai Haji Husin Qadri di dalam kitab Durusul Wa'zid ini mengatakan bahwasanya ketika awal malam daripada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang malaikat untuk mengumumkan. Isi pengumuman malaikat itu mengatakan, ala inna syahrat taubati qad istahalla. Ketahuilah bahwasanya bulan taubat sungguhnya telah timbul, sudah datang. Fatuba liman istaghfarallaha fi, maka beruntunglah bagi orang yang meminta ampun kepada Allah padanya, pada itu bulan Rajab. Alhamdulillah kita rata-rata orang Martapura kada ketinggalan bilanya datang bulan Rajab pasti mengamalkan membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya 70 kali waktu pagi, 70 kali di waktu sore dengan mengangkatkan kedua tangan. Ujar Wahab Ibnu Munabbih mengatakan di dalam kitab yang disusun oleh almarhum Guru Husin Qadri, kata beliau, siapa yang membaca Allahumma ghfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali pagi, 70 kali di waktu sore dengan mengangkatkan kedua tangan, lam tamassanna lahu jilda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyentuhkan kulitnya api neraka. Namunnya mati orang itu selamat daripada api neraka, kada disentuh oleh api neraka. Alhamdulillah kita di Martapura khususnya rata-rata mengamalkan itu. Tentunya orang-orang tua bahagia, wah pasti mana sudah bilanya datang bulan Rajab pasti ini tuh dibaca. Kita kenanakan wah ini bisa jalan tahun itu. Kada ada lagi yang menyampaikan itu. Jadi mengatakan saya pulang. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan wiridan amalan-amalan yang diberikan oleh guru-guru kita, kita semua akan dapat madad daripada guru kita. Nah, di dalam manaqib tentang almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, di sana disebutkan madadus syekh fi wirdi. Madadnya syekh, bantuan secara rohani daripada guru itu adalah fi wirdihi, pada wiridnya. Guru kita memberi amalan, kita amalkan, insyaallah kita dapat madad daripada guru kita. Nah, itu diantara amalan peninggalan Tuan Guru kita bahagia. Kalau ditungguliran ada ditinggali senjata mukmin. Kata-kata orang Martapura mengamalkan senjata mukmin. Ya. Sekarang peninggalan almarhum Guru Zaini adalah kitab Al-Imdad, kitab Al-Quranul Karim, kitab Dalailul Khairat, kitab Burdah, ratib itu, ratib ini. Alhamdulillah kita ditinggali oleh beliau. Tinggal kitanya aja lagi mengamalkan katanya. Ya. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kawa mengamalkan peninggalan paguruan kita. Ya. Dengan kita mengamalkan itu, insya Allah kita akan dapat madad, kita dapat bantuan rohani dari guru kita. Amin. Allahumma amin. Dan lagi di antara amaliyah ketika bulan Rajab disebutkan di dalam kitab almarhum Guru Husin Qadri itu, di antaranya kita membaca tasbih Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 kali setiap hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 sudah lewat. Nang mana sudah lewatan hanya saja mendengar malam ini. Nah, ini tekanna putaran yang kedua sudah. Dari tanggal 11 sampai tanggal 20 membaca Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Sebanyak 100 kali. Malah tanggal 21 sampai akhir Rajab
membaca subhanallahil raub sebanyak 100 kali setiap hari. Apa di antara hikmahnya, fadilatnya, keutamanya? Lam yasifil wasifuna ma yu'ta minas sawab. Tidak akan dapat mensifatkan oleh orang yang mensifatkan apa yang Allah berikan daripada pahalanya, daripada balasannya. Banyaknya itu pahala yang Allah berikan, ada kehitungan lagi, ada catatan lagi. Itu amalan. Amalan lagi di bulan Rajab disebutkan di dalam kitab beliau, membaca Qul huwallahu ahad setiap hari minimal 1 kali. Qul huwallahu ahad sampai akhir. Saban hari duduk santai aja lah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di antara hikmahnya, di antara fadilatnya juga disebutkan di dalam kitab beliau, la ya'lamu qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak dapat mengetahui akan kadarnya yang Allah berikan kecuali hanya Allah. Jadi bacaan qul huwallah setiap hari di bulan Rajab minimal 1 kali. Dihikayatkan di zaman dahulu ada seorang perempuan di daerah Baitul Maqdis. Perempuan itu mengamalkan qul huwallahu ahad setiap harinya sebanyak 12.000 kali. Nah, saban hari 12.000 kali membaca qul huwallah. Dan perempuan itu memakai pakaian yang terbuat daripada wol, daripada sup bulu domba. Jadi kita anggaplah baju nang cagar di bawah mati spesial amalan di bulan Rajab. Karena lamunnya mati, perempuan tadi berwasiat lawan anaknya supaya dikapankan dengan kain atau pakaian yang dipakai di bulan Rajab sebulanan tadi. Akhirnya nang Uma setelah berwasiat lawan anak, karena lamunnya aku mati, nah kapanakan dengan ini pakaian, dengan ini kah? Kain. Garing nang Uma mati umanya. Ketika sudah mati umanya, nang anak ini kada mengamalkan dengan wasiat umanya. Gengsi kan? Karena itu pakaian nang buruk sudah. Itu pakaian kain nang murah. Nah, akhirnya ketika mati, anaknya kada mau mengamalkan wasiat umanya. Ketika umanya dipatak, akhirnya waktu malam nang anak tak mimpi. Ketika bangun, dalam mimpinya ujar nang Uma, inni ghairu radiyatin anka li'annaka lam ta'mal biwasiyati. Aku kada ridha lawan engkau. Kenapa? Karena engkau tidak mengamalkan dengan wasiatku. Nang anak limpahnya terbangun, takajud mendengar kuitan ini dalam mimpi mendapati Uma kada ridha. Akhirnya nang anak ini begitu bangun, mengambil baju atau pakaian nang umanya nang diwasiatakan untuk dikapankan tadi. Tulak ke pekuburan. Malam-malam limbahnya sampai di kuburan, mau membongkar kuburan tadi. Bongkar. Ternyata ketika dibongkar kubur umanya kada ada lagi di dalam kubur itu. Hilang umanya. Fazada hammuhu, maka bertambahlah nang anak tadi duka cita, sedih nang anak. Maka hendak mana melaksanakan wasiat Uma. Limbahnya dibuka, kuburannya kada ada lagi orangnya. Sedih banget. Akhirnya terdengar ucapan, ujar orang suaranya kada ada orangnya. Ala innaman ata'ani fi Rajab la yutraku fi qabrihi aridan wahida.
Ketahuilah bahwasanya siapa yang berbuat taat kepadaku di bulan Rajab, dia tidak akan ditinggalkan, dia tidak akan dibiarkan di dalam kuburnya sendirian. Nah, begitu mati hilang amalannya itu. Baca qul huwallahu ahad. Jadi begitu membaca qul huwallahu ahad setiap hari di bulan Rajab, buka kena sidin itu. Lamun nyepian rajin membuka kubur sidin. Itu dijamin. La yutraku fi qabrihi wahi tidak. Kada ditinggalkan, kada dibiarkan di dalam kuburnya sorongan. Nah, ada juga Allah di Kabupaten Banjar dulu. Kita ya termasuk Kecamatan Papua juga. Dulu ada nang bapiragah ba amalan 4 bilanya mengaji lawan sidin itu kena lamunnya mati hilang uangnya. Ya, nggak ada kerja lah. Nah, mati bilanya mati hilang uang di dalam kubur. Kebetulan ada sengketa masalah tanah pekuburan. Akhirnya dibongkar kuburnya. Ternyata hilang uangnya. Hilang uangnya. Bapak hendak hilang jadi sekadar hilang. Apa nang amalan nang kada bersumbayangan lagi gitu. Nang sidin itu mengajarkan nang kada bersumbayangan. Bilanya mengaji lawan sidin, itu artinya bongkar aja kubur sidin karena punya mati, artinya kada ada lagi di kubur sudah hilang. Ternyata limbahnya dibongkar hilang. Aku ahli dulu ada membuat. Nah itu Tuhan hendak membuktikan bahwasanya itu termasuk kajian nang sasat tak bisa. Ya, Tuhan membuktikan. Lain nang ini tadi, orang nang membaca qul huwallah langsung hilang. Ini di antara amalannya. Membaca qul huwallah di bulan Rajab. Nah, ada kalau nang hanya nang viral di ketujuh di YouTube juga nih lah. Di mana daerah mana itu Sulawesi kan di mana? Tinggal aja hilang, kada ada lagi uangnya, tinggal kain kacinya aja kah? Nah, ada juga kalau nah, itu takuni jasidin itu amalan apa tuh bisa qul huwallah dah. Nah itu amalan di bulan Rajab sekalipun hanya sekali baca qul huwallah, apalagi sampai 12.000 kali tadi. Nah, babinian aja uangnya, sebab babinian tuh kada kasih itu kemari di rumah aja babinian ya kalau kada kemana-mana bang. Jadi amalan qul huwallahu ahad habis sampai 10.000, 12.000 teh sehari. Gampang. Berapa sudah? Istighfar, tasbih, ayat Al-Qur'an qul huwallahu ahad. Diriwayatkan daripada Sauban radhiyallahu an. Kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famararna bi maqbaratin fawaqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hunayha wa baka bukaan syadida. Ujar Sauban radhiyallahu an, adalah kami berjalan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjalan sama-sama dengan Rasulullah, kami melalui dengan satu pekuburan. Ketika lalu di pekuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan sejenak, bermandak sidin, beranai satu mat, limbahnya bertahan. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis dengan tangisan yang sangat keras. Asalnya berdiam, limbah itu menangis. Lalu sahabat mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mayubkika, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kenapa jadi pian menangis? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula'i yu'adzabuna fi kuburihim. Mereka orang-orang yang ada di dalam kubur itu, mereka semuanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melihat orang yang dalam kubur tadi sedang diazab oleh Allah. Lalu kata Rasulullah,
Tsumma da'awtullaha fa khuffifa anhum. Lalu aku berdoa kepada Allah, akhirnya orang yang di dalam kubur itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law sama haula'i yawman min Rajab lam yu'azzabu fi kuburihim." Seandainya mereka berpuasa satu hari di bulan Rajab, mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur mereka. Jadi amalannya puasa pulang. Sudah. Nah. Jadi di bulan Rajab sekalipun hanya sehari. Bahkan aja di awal kah, 10 hari pertama kah, di pertengahan kah, 13, 13, 14, 15 Ayyamul Bid, atau kena 27 Rajab kah hendak berpuasa. Ringkas kata, asal berpuasa satu hari di bulan Rajab. Sahabat Rasulullah yang bernama Sauban mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sekalipun hanya satu kali puasa, satu hari puasa, dan beribadah malamnya satu hari. Ujar Rasulullah, na'am. Ya, ujar Rasulullah. Sekalipun hanya satu hari berpuasa di bulan Rajab dan beribadah di malamnya satu malam, mereka dilepaskan, diselamatkan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azab kuburnya. Nah, ini amalan kita orang Martapura, ya, mengatakan yang bahari-bahari, ya. Nah, jadi itu diantara amaliyahnya di bulan Rajab. Ada lagi ketika kena Jumat akhir di bulan Rajab, ketika khatib duduk di atas mimbar, kita membaca Ahmadu Rasulullah, Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Apa di antara hikmahnya? Disebutkan di dalam kitab Durusul Wa'dziddini, dia tidak akan kosong tangannya daripada dirham. Ada aja duit, kada sing putusan, kada pagat duit kada payu. Itu amalannya juga di bulan Rajab. Nah, karena Jumat terakhir itu ingatakan dok, Jumat ini belum lagi lah, Jumat dode karena, nah, jangan kada ke masjid. Di sini masih berjumatan kah Saifullah? Kada lagi sudahlah, ampih pangkoronanya. Wadah ulun tetap aja lagi berjumatan terus. Koronanya masih ada aja lagi jalan. Tapi mulai awal sampai wayah ini pindah ke tetangga kan kena coronanya. Nang mati-mati tah. Sembayang betapte apa segalanya kalau begaduh ya kalau mau di sini juga bang kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita yakin ya dengan doa-doa para aulia dan sholihin. Dan kita di kampung-kampung kita ma'amalakan membaca maulid, kita membaca burda. Kita yakin bahwasanya doa para aulia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa Al Habib Ali, ya Rabbi waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin min jami'il balaya waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin min jami'il balaya waj'alna ya Rabbi fil hisnil hasin min jami'il balaya. Jadikanlah kami wahai Tuhanku di dalam benteng yang sangat kuat daripada sekalian bala. Yakin kita doa beliau dikabulkan oleh Allah. Yakin kita sudah kena, kada lepas kada kena. Ya, yakin aja minta. Ini tekanan nang buan nang bevaksinan nang matian pulang nih. Nah, itu yang penting mudah-mudahan kita selamat sebagai-bagainya Allah. Itu dihindarkan daripada segala bala dan bencana. Di dalam hadis yang ulun bacakan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhiqin makhraja." Siapa melazimi istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bagi tiap-tiap kesempitan, sumpak dan lain sebagainya, makhraja, Allah jadikan jalan keluar lawan ini.
Wa min kulli hammin faraja, dan daripada tiap-tiap kesedihan kadukacitaan Allah akan berikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Di dalam kitab Al-Barakah fi fadli sa'i wal harakah, di sana disebutkan syaka rajulun ilal Hasanil Basri al-Jadubah, telah mengadukan seorang laki-laki kepada Imam Hasanul Basri tentang kemarau. Kita kan kemarau, banjir. Ngadu kepada Imam Hasanul Basri. Faqala, ujar Imam Hasanul Basri, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Disuruh sidin baca istighfar. Wasaka akharu al-faqra, dan mengadukan lagi yang lain kepada beliau. Ada pulang orang datang tamu, ada tuan guru kan minta tempat pengaduan macam-macam. Datang pada sidin mengadukan kesusahan hidup, kefakiran hidup. Ujar Imam Hasanul Basri mengatakan, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Baca istighfar itu. Datang lagi yang lain kepada Imam Hasanul Basri. Wa qala, ia mengatakan, ud'ullaha li ayyarzuqani waladan, doakanlah ulun lawan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan ulun anak. Ini lawas kawin kada beranakan. Nah, datang kepada Imam Hasanul Basri minta doakan supaya mau beranakan. Apa dijawab oleh Imam Hasanul Basri? Ujar sidin, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Baca istighfar ujar sidin. Nah, berapa macam sudah? Wa qala akhar, berkata lagi yang lain, mengadukan lagi kepada Imam Hasanul Basri. Apa yang dikadukan? Jafafa bustani, kekeringan kebunnya. Kabun bilang matian, kekeringan. Datang kepada Imam Hasanul Basri melaporkan hal itu, maka dijawab sidin, istaghfirillah, mintalah ampun kepada Allah. Baca istighfar ujar sidin. Akhirnya ya kita kadang-kadang menunggu giliran, menunggu antrian. Udah tuan guru tak kena antri banyak ya Allah. Duduk udah sidin nih, bangun sudah beberapa hari datang pulang. Akhirnya tetate perkataan, pian apa aku aja datang ke sini dibagi sidin amalan, suruh sidin baca istighfar. Oh sama aja, aku nang kayak itu juga, tapi keluhan beda-beda. Jawaban sidin sama, baca istighfar. Bujur juga kah guru ini? Apa aja nang datang, keluhan apa aja orang datang, disuruh sidin minta ampun dan Allah. Bujur juga kah, serius kah ada guru ini kan ya gitu. Mereka sangat percaya. Nah, ujar sidin, ujar Imam Hasanul Basri, makultu indi syai'an, tidaklah aku mengatakan itu dari sisiku, sedikit pun kada dari aku. Kada aku itu, kada sembarangan aku, bukan dari aku kata-kata itu mau membaca istighfar minta ampun kepada Allah. Tetapi ujar sidin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Nuh, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Sadaqallahul azim. Ujar Imam Hasanul Basri, kata sembarangan aku ini. Nah, aku ucapkan itu adalah berdasarkan Al-Quran. Ujar Allah di dalam surah Nuh, faqultus taghfiru rabbakum, mintalah ampun kamu kepada Allah, innahu kana ghaffara, bahwasanya Allah itu maha pengampun. Suruh Tuhan,
banyak minta ampun kepada Allah. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan mengirim hujan yang turun dari langit midraran, deras hujannya, lambat hujan. Apalah punya kekeringan? Dengan baca istighfar kepada Allah, turun hujan. Puting, terjawab sudah. Nang kada mau datang hidup susah, ya? Berusaha ngalih, disuruh sidin baca istighfar. Wayum didekum bi amwalin, dan Allah akan memberikan kepada kamu harta. Labunya kita baca istighfar, Allah akan memberikan harta lawan kita. Sugih kita. Napa amalannya? Baca istighfar. Nang kadang mau beranakan tadi pang pulang. Kadang mau sudah berpuluh-puluh tahun, 20 tahun kawin, kadang mau jadi anak. Ada mau? Kenapa ujar sidin? Baca istighfar. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan kepada kamu harta dan anak-anak. Dengan istighfar mau perolehan datang kekeringan, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan jadikan kebun, Allah jadikan beberapa sungai. Subur seberataan. Itu amalannya apa? Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sembarangan sidin membagi tadi dianggap remeh aja, bujur-bujur apa aku ini. Sampai nak kada mau beranakan disuruh baca istighfar juga, datang di mana hubungannya aja. Amalan supaya mau beranakan, hendaklah beranakan. Kawin aja belum. Ayo dibagi amalan supaya lakas kawin. Dibaca amalan ini ijazahnya dari almarhum Abah Ulun juga. Ujar sidin baca Rabbila tazarni fardaw wa anta khairul warisin. Surah Al-Anbiya. Lamunnya kada dapat cari mulai surah Al-Fatihah sampai keluar juga benas dapat ya. Itu amalannya. Dibaca 20 kali limba tuntung sembahyang. 20 kali. Jadi nang sudah kira-kira nang kelas 2 aliyah, kelas 3 aliyah, sedang aja sudah membaca amalan itu. Lamunnya nang hanang awaliyah hendak membaca amalan itu. Kadusah dulu kena aja. Asal bisi dulu, bisi lading kena aja, menggunakan lading kena gitu. Penting ada bisi dulu. Nah, baca itu amalannya. Itu sangat mujarab itu. Nah, mujarab. Nah, nang kada mau beranakan itu juga amalannya. Nah, bila tazagni fardaw wa anta khairul warisin. Wahai Tuhanku, janganlah engkau tinggalkan ulun ini serongan. Jangan biarkan serongan. Wa anta khairul warisin. Pian sebaik-baik orang nama waris. Jadi babinian nang gitu juga amalannya kenalah. Babinian di atas ada babinian itu amalannya. Diijazahkan kana. Insyaallah lamunnya pian maamalakan itu 20 kali limba tuntung sembahyang baluman 40 hari lagi insyaallah ada sudah nang lelek-lelek tak. Lamunnya nang lakian maamalakan itu ada sudah nang berpikir hendak meraih kelas berapanya dia kelas 3 aliyah sudah karena ya ada itu amalannya. Nah, jadi kena itu laki bini nang munya nang kada mau beranakan teh, nang laki membaca, bini membaca, ya secara istilahnya batin kita beramalan itu, secara zahirnya konsultasi lawan dokter atau lawan bidan, ya kan? Disuruh bidan apa diperiksa kena, oh kena ujar bidan nih air maninya keenceran. Ada obat pengentalnya disuruh kan, disuruh banyakin makan kacang-kacangan ya kan supaya kental lah ini kan lamunnya encer itu
Ingatlah ada kalau main apa itu main sentokan kata. Amunnya lunggar. Tapi lamunnya kental. Melatih jauh banget bunyinya. Nah itu. Nah itu jadi amalannya membaca Rabbila tazalni fardawa anta khairul warisin. Kalau takutan bila sudah tuha pina kadada nang lelek-lelek. Nah, rasa beganangan juga kalau pina kadada nang bedatang ya kan jadi laki-laki pina kada tahu pina kada pina hendak bebini-bini lakiannya. Ada napa lakian nenek. Nah, lamunnya ma'amalakan itu insya Allah ada nang meraih. Larang lelakian wehene. Nah, sudah tadi baca istighfar habis saya. Banyaknya astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau istighfar Imam Hasanul Basri. Ya Allah, ada sudah kita ditinggali dalam dalail nang cetakan gue sekumpul. Nah, setiap hari sehijib sama dalailnya sehijib ya, baca istighfarnya sehijib harian. Amalkan itu saban hari. Insya Allah Allah memberikan kemudahan lawan kita. Dan kita yakin bahwasanya ketika kita ma'arwahi, mahauli para aulia dan salihin, kita yakin mereka hadir bersama-sama kita. Itu kan etikot kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan aulia salihin, para syuhada hidup ya. Yakin, jangan dikira orang-orang yang mati syahid itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yakin kita. Setiap kali kita sebutkan nama-nama orang-orang saleh, apakah lagi kita membaca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yakin Allah Subhanahu wa taala menurunkanlah. Ada gampangan dengan banyaknya rahmat Allah turun ke tempat kita, banyaknya rahmat Allah turun di rumah tangga kita, insya Allah rumah tangga kita aman, damai, sejahtera ya. Apa istilahnya ini sakinah, mawaddah, warahmah, samawa. Jadi rumah tangga samawa. Apa amalannya? Itu banyaki nang menyebabkan turun rahmat Allah di rumah tangga kita. Jangan bisukan sudah dangdut aja di rumah. Foto-foto para aulia kadada pindah gambar bati lanjang aja di rumah. Malaikat kin supan masuk. Nah, jadi gambar-gambar orang soleh kita baca ya burdah di rumah, baca maulid di rumah, yang menyebabkan turunnya rahmat Allah di rumah tangga kita. Dan kita yakin ketika disebut hikayat karamat aulia, mereka itu hadir bersama-sama kita. Ya. Bagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab mana? Ya. Yakin mereka hadir bersama kita. Dalam kitab manaqib Syekh Saman, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin fa yahabbazan naqlat wan na'im bisalumat. Sehingga dulu dihikayatkan anna rajulan minas salihin ja'a ilaihi syabun. Dihikayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang saleh, orang tua di kampung, tukang mandi orang mati. Datang kepadanya seorang laki-laki yang muda, seorang anak muda datang kepada laki-laki yang saleh. Dia mengatakan, ya Syekh, atu'sinu ghusl mayyit. Wahai tuan Syekh, pian ini bisakah dia kita memandi orang mati? Ujar nang laki-laki nang saleh, ujar orang tua di kampung tadi, nah ya bisa. Nah, bisa mandi orang mah. Kalau begitu ujar anak muda tadi, intahid ma'i likaitak sila janazah. Kalau begitu ayo bangun pian, kita tulakan untuk memandikan orang mati. Bangun, jalan. Ternyata dibawa oleh anak muda ini ke rumahnya.
Padahal tujuan tadi hendak memandi orang mati. Ternyata anak muda membawa tukang pemandian tadi ke rumahnya. Bingung. Laki-laki yang soleh ini, yang tukang mandi orang mati ini bingung. Karena di sini kada lihat tanda-tanda orang mati. Jadi kita bendera orang mati kada ada, pina orang nang melawatan kada ada. Maka hendak memandi orang mati di bawah. Akhirnya masukkan ke dalam rumah. Sudah masuk ke dalam rumah, ujar anak muda tadi mengatakan kepada laki-laki nang tuha, tukang mandi tadi, ijlis hahuna sa'adan. Duduk pian dulu di sini setumat. Akhirnya anak muda tadi masuk ke dalam kamar. Begitu masuk anak muda dalam kamar, lawas banget di dalam kamar, kada sing keluaran. Laki-laki nang tuha tadi, tukang mandi tadi, kalawasan mahadange, mana nih anak muda tadi kada sing keluaran. Sekali dilihati di dalam kamar, orangnya anak muda tadi mati di dalam kamar. Nah, kadang alih anak mati mencari pemandian sorongan. Maka yakinlah laki-laki yang soleh tukang mandi ini bahwasanya ini anak muda waliyun min auliyaillah, seorang wali daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin. Akhirnya laki-laki yang soleh tadi, nang tukang mandi tadi bersegera untuk memandikan jenazah anak muda ini. Ketika sudah dimandikan, lalu dikafan. Falamma hamamtu an ukafinahu fataha ainaihi. Ketika hendak dikafan, hendak ditutup sudah, ternyata jenazah anak muda tadi membukakan kedua matanya, membuncalak. Nah, kita wah ini buka lalu ya. Udah gampangan mati jadi hantu ini padahal kan. Nah, tapi bang dengan pemandian ya tahu sudah bacaannya, namun jaga nang pinah nak bangun-bangun ada bacaannya ya kalau dab dub dam malai min kulli mati mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ayo coba ikam anak bangun di sini. Pina untalan pina batuyok nih jaga kada laos samanya mati nih bangun dagangnya. Pemandian sudah tahu badaholo, ada apa-apa aman aja. Malah nyaman memandi orang mati jadi hantung itu. Kada perlu banyak ngebalik-balik ke kawan-kawan. Suruhnya nya bereng ke kanan, berengnya. Kuboy. Bereng kiri pulang, bereng pulang ke sebelah kirinya. Kuboy pulang, tuntung soal mandi hanya dikuboyakan baju nang dap dup dam malla imingkul mati mati tadi. Nah mati. Mati. Ada gampangan. Ada gampangan. Hantunya datang. Dibacakan itu dikubui, habis mati. Kada apa-apa lagi sudah. Ringkasnya lamun itu peninggalan arwah guru tuha. Nah, Tuan Guru Haji Abdul Qadir Hasan, ya makanya bilangnya bubuhan tamatan Darussalam belajar pemandian orang mati pasti ada dapatnya itu tak. Bacaan tadi. Asal tamat kelas 3 aliyah kena hendak pelajaran. Belajar pemandian. Itu nang penting umpati belajar pemandian tadi. Wah kada pemandian ya, sorong jag. Barang kalau pindah kuitan sorong mati, kadang ngalih bakia orang, sorong mandi sudah. Nah kadang ngalih. Nah 4 pelajaran, pun kita ni kolek belajar, orang luar aja pelajaran. Nah 4 kena lamunnya ada belajar pemandian orang mati. Terutama bubuhan babinian nih lah. Kan di kampung-kampung ngalih, benar mencari pemandian babinian. Sini ada yang ada ya alhamdulillah. Ada. Nah, ketika itu akhirnya ujar laki-laki nang soleh tukang mandi ujar siden, ya syab, wahai pemuda, in kunta mayyitan faghammid ainaika, wahai anak muda,
seandainya engkau mati, maka pajamkanlah kedua mata engkau. Wa in kunta hayyan fajlis julusan. Seandainya engkau memang hidup, silahkan duduk sebagaimana orang hidup duduk. Duduk ujung-ujung. Namun ikam hidup. Akhirnya anak muda tadi mengatakan kepada tukang mandi, ya Syekh, ama ta'lamu anna awliya Allahi la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila darin. Wahai Tuan Syekh, ketahuilah, apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya aulia Allah itu mereka tidak mati. Mereka hanya berpindah dari satu negeri kepada negeri yang lain. Limbahnya sudah mengatakan itu kepada tukang mandi tadi. Wa ghammadha ainaihi. Lalu ia memajamkan kedua matanya. Sudah. Nah, asal menyampaikan aja bahwasanya wali itu kadang mati. Nah, inilah i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi kita apabila ziarah ke kubur orang saleh, ke kubur aulia, hadir di majelis-majelis salawat seperti ini, majelis maulid, kita yakin bahwasannya mereka hadir bersama-sama kita. Oleh sebab itu kita supaya khusyuk di dalam majelis ilmu, khusyuk di dalam majelis salawat, karena mereka hadir bersama-sama kita. Beradablah dengan adab yang sempurna. Kita hadir ziarah kepada mereka, ke kubur mereka, kita yakin bahwasannya mereka duduk bersama-sama kita dengan membaca Al-Quran dan lainnya. Bagaimana disebutkan di dalam kitab mana Syekh Salman itu. Mereka duduk bersama-sama kita. Nah, itu di antaranya. Ya. Nah, lalu apa yang kita ambil di dalam kita mengadakan acara haulan? Tentunya kita mengambil pelajaran dari kehidupan mereka untuk kita amalkan. Di antaranya keadaan almarhum Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Beliau selalu istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah di dalam berbakti kepada kedua ibu bapak. Itu di akhir manakib itu disebutkan. Beliau adalah istiqamah dalam berbakti terhadap kedua orang tua. Ini hendaklah kita ambil pelajaran. Beliau istiqamah di dalam menuntut ilmu. Semenjak kecil beliau dalam kehidupan yang sangat susah. Makan ngalih, kehidupan rumah tangga, rumah bocor, hujan, mencari tempat bernaung untuk kehidupan beliau dalam keadaan susah. Tapi beliau tetap sabar, tetap ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap qanaah. Nah, ini lamunnya kananakan wahine, lamunnya baju aja pindah kada bakancing, tepacul kancingnya kada hendak sekolahnya. Gengsi sekolah kan. Apalagi baju beluang-luang, harapan sudah. Harapan dah. Nah, kita ambil etibar, ambil pelajaran, tetap istiqamah. Tetap menuntut ilmu. Nah, beliau semenjak kecil sudah dididik oleh orang tua beliau untuk bersifat pemurah. Di antaranya ketika beliau belajar mengaji dengan Tuan Guru Hasan di Pasayangan di mana? Di mana Tuan Guru Hasan di Pasayangan? Di bawah mana? Pak Kobas inilah. Nah, Tuan Guru Hasan dibekali dengan minyak sebotol, jaga membagi guru. Kita wah ini SPP tak utang. SPP tak utang. Sekolah tika kasihan nangan guru tika nang melajarin mana. Jangan ada nama perhatiakan. Nah, sidin lagi halus kita rata-rata bilanya mengaji bagi lawan belajar di kampung ya lah. Sango minyak gas ya lah. Nah, jaga kita juga pang belampok belajar bahagia kan ada. Nah, disanggup lagi halus. Sudahnya beliau pemurahnya luar biasa ya.
As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada api neraka. Inilah supaya kita selalu bersifat pemurah, murah segala-galanya, ringan tangan. Ada orang begawian, umpati jangan kacak pinggangnya gimana makanan hanya datang. Nah, tapi alhamdulillah di pasayangan ini mirip aja lawan ditunggu lirang. Kalau begagawi itu lakat, gawe. Kada basalang disuruh, alhamdulillah di sini juga. Nang itu tunggu lirang nang itu juga. Kada nang berhimat-himat. Berokok kah kada kah nang penting begawinya. Emangnya disuruh ngiwang di julung ngiwang rokok, berokok. Takkan disuruh ngiwang gegodoh, ayo makan gegodoh kada Ada apa? Nah, nang penting ringan tangan kita. Itu menurut kemampuan kita masing-masing. Ada lawan duitnya, kada ada lawan tenaga, kada ada juga. Ayo pikirkan barang kene nyawa, nah begawian, ya sudah. Nah itu supaya kita bersifat pemurah. Jadi beliau selalu istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam memberikan pengajaran. Dalam pengajian, dalam sakit beliau ya Allah kada perai. Kita tadi semaan sedikit kada dogon sudah corona aja. Macam-macam aja alasan. Nah ini kada beliau. Kena sayangnya beliau terhadap umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar riwayat ya Allah, aku juga pakai kisah aku sin Qadri sidi mendampingi aku sin Qadri ke situ kemari siang malam garing aku sin Qadri itu tatap aja limbahnya tuntung di rumah sampai liut begitu sampai ujung aku kan ketika mendampingi aku sin Qadri itu manguap aja sin kada pernah. Menguap kada pernah. Kita wah ini duduk-duduk gini guring. Kada menguap lagi pang guring. Nah, menguap kada pernah. Kenapa? Ketika ditakuni, ujar sidin menjawab Rasulullah kada pernah menguap. Nah, orang sudah sangka itu telah sudah istilahnya tamam mutabaahnya. Nah, sempurna mutabaahnya dengan Rasulullah sampai menguap kada pernah. Ketika dilakukan, kenapa pian siang malam dakwah keliling kada pernah menguap artinya Rasulullah kada pernah menguap. Jadi jawaban. Nah, namun menguap hati-hatilah. Kalau pina tengah ya. Ya. Menguap kada mau lagi kita bulik. Hati-hati pian. Dulu datang pernah mulai cempaka kalau ada agwa abah nih karena kenang sepeda BMX dulu lagi nang di sebelum jambatannya rumah datang tengah hari sih abah balik datang dari masjid di rumah singgah dulu datang tamu dari cempakan sepeda bengangaan muntung gitu kada mau tak kantup lagi bakas menguap. Jadi dibacakan abah nang biasa membagi banyu tawar macam-macam nih busut dibacakan kada mau jual tak bulik. Rupanya kan anak-anak mulai cempaka sudah jual nih. Bukan menambahiakan supaya mau tak bulik kada mau jual. Sampai marina ulun di sanak mama ulun. Ujar sidin cariakan wancuh kayu aja. Dicariakan wancuh kayu catukakan sini. Sarahnya artinya nih supaya mau tak bulik. Tatap kada mau jual bulik malah sakit dicatok. Nah, kada kawa enang aja abah nih. Belum terbangun menamuni waktu itu. Kada kawa enang keluar sudah sampai di muka kandang keingatan abah dengan salawat 10. Sini. Masuk pulang. Limbahnya masuk dibacakan sirin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi lam yatasa'ab qattu. Salawat 10 tuh.
Nabi Muhammad itu allazi lam yatasa'ab qattu, yang tidak pernah menguap salawasan. Nabi Muhammad kada pernah menguap, tapi akan sidin tabulik. Nah, berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati-hati jangan pernah menguap-nguap. Makanya sudah ditutupi lah, bila menguap tuh jangan jangan oh, masiup kawan. Nah, hati-hati. Nah, jadi Agus Qadri kada pernah menguap sih. Nah, istiqomah dalam memberikan pelajaran, dalam belajar, istiqomah dalam mengajar, istiqomah. Aku garing ya. Bakas apa istilahnya? Cuci darah tetap. Ayah. Ini kita ambil contoh. Dan lagi beliau istiqomah di dalam berbakti kepada kedua ibu bapak. Karena disinilah kunci kesuksesan. Ya. Untuk kita bahagia hidup di dunia, bahagia di akhirat adalah kuncinya dengan bakti kepada kedua orang tua. Kadang-kadang kita tak salah, hendak mencari keberkahan datang wadah tuan guru si A, si B, datang wadah Habib A, Habib B, tapi lawan kuitan wani di rumah. Hendak mengambil berkat lawan tuan guru, hendak mengambil berkat lawan Habib, lawan kuitan wani di rumah, terpaling. Ya, berkat di rumah betungguan abah mama. Kata gampangan doaul walid li waladihi ka doain nabi li ummati. Doa seorang bapak terhadap anaknya adalah bagaikan doa seorang nabi terhadap umatnya. Pasti kabul. Jadi hendak tiap hari ayo berbaktilah kepada ibu bapak, sehingga datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini biwasiyatin antabi ubi hafid dunya wal akhirah." Wahai Rasulullah, wasiati ulun dengan satu wasiat, yang mana dengan satu wasiat itu ulun akan bermanfaat hidup di dunia, bermanfaat hidup di akhirat. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hallaka walidun wa walidah?" Ikam adakah bisi abah, adakah bisi mama? Ujar sidin, ada masih hidup. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza addaita haqqahuma wa at'amtahuma laka bikulli luqmatin qasrun fil jannah." Apabila engkau laksanakan hak kedua ibu bapak, engkau beri makani keduanya, maka bagi engkau tiap-tiap satu suapan yang engkau berikan kepada ibu atau bapak engkau itu, satu suapan yang dimakan, maka engkau akan mendapatkan satu istana, satu mahligai di dalam surga. Nah, kada gampangan. Ayo sudah nangganal-ganal awak pegalangan sudah nih, jangan lagi minta duit terus orang kuitan bercari kada mau, imbahnya boleh. Nah, tenggeng. Bah, duit bercari kada. Nah, hati-hati buat narkobaan sabu-sabuan ini. Dah, ayo kuitan sudah tuha, balik pulang, bah mak pian kada usah lagi ke pasar, cukup ulun aja nang ke pasar berusaha, bah mak kada usah lagi pian turun ke perumahan, ulun aja nang bahuma, pian doakan aja ulun, mudahan ulun sehat, mudahan urusan ulun lancar, mudahan rezeki diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja doakan. Jangan mama neng gitu aja. Jangan abah. Jadi yang sudah. Kada berhimmat-himmat sini doa apa panjang-panjang kada. Ikam minta aja itu apa ikam hendak. Jadi iya sudah. Nang penting sidin ridho. Bilangnya sidin ridho, iya sudah. Allah ridho. Kalau Allah ridho, apa sekehendak. Terserah aja lagi. Nah, jadi mintalah keberkahan terhadap ibu bapak kita. Ayo mulai malam hari ini bulik kena ke rumah minta ampun, mak bah ulun minta ampun, minta gitu lawan pian, ulun tak salah lawan pian, ulun lancak membentak pian, hendak minta tukarkan HP, tempeleng kah ini, anak menempeleng nang kuitan, nak buka HP aja, naudzubillah, Nah sudah nang biasa dahulu nang kayak itu. Sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini adalah syahrul Rajab.
Syahrul istighfar. Bulan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kita kepada Allah. Nah itu supaya hidup kita berkah. Nah, jadi berbakti terhadap kedua orang tua itu diantara amaliyah yang dilakukan oleh Guru Sekongkol. Beliau selalu istiqomah dalam berbakti terhadap kedua ibu bapak. Sampai kuitan sidin garing, sidin kada kemana-mana lagi, nunggu kuitan aja. Kita tatap pas itu kemari berjalan, kuitan makan ka di rumah kada tahu urusan. Umah, nang kayak apa hendak mendapat berkah? Mengeluh sidin di rumah, menyumpah-nyumpah sidin. Nah itu kita berbakti lawan orang tua. Nangka itu jua pulang kita selaku orang tua, kita ujar Nabi rahimallahum wa an a'ana waladahu ala birrih. Allah mudah-mudahan memberikan rahmat kepada seseorang yang menolongi anaknya atas berbakti kepadanya. Jangan juga mantang-mantang, nyawa anak durhaka kakak, jangan. Lihati anaknya hanya datang sekolah pina panas-panas akhirnya lihat ya lamunnya disuruh lain kena jawabannya kadusaha bisa ya lamunnya disuruh anu cibukakan banyu jang bah mama nini bah abah nini hanya ulun datang sekolah aja belum apa-apaan lagi tajawabinya kena kasihan ini jadi durhaka lantaran kita maka anak jadi durhaka. Janganlah dalas kita serongan lamunnya menolongi alhamdulillah kita kada cuma nang anak bapaham-paham nang kuitan bapaham-paham jadi sama-sama menjaga anak supaya bakti lawan orang tua menjaga supaya anak jangan sampai durhaka. Itulah mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, hendaklah kita suka mengamalkan apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Nah, terutama beliau meninggali lawan kita ada Al-Qur'an, ada sholawat, ada istighfarnya, ada rotib itu, rotib ini, itu kita amalkan setiap hari. Jangan mencari amalan macam-macam ke situ kemari, putingnya kena ada bersumbayangan lagi. Nah, amalakan nah ada, gawi sumbayang berjamaah, ya kan? Baca Al-Quran, baca sholawat. Kalau guru, ya sampai 2 hatam sehari membaca dalail. Kita kada kawa 2 hatam, sahijib barang sehari. Baca Al-Quran kada kawa sahatam sehari. Bagi 3 hari sahatam. Kada kawa 3 hari sahatam, seminggu sahatam. Namanya kada kawa jua sebulan sahatam. Kada kawa jua setahun sekali hatam. Peribahasa itu yang penting amalkan baca Al-Quran, baca sholawat dan salam kepada Rasulullah, baca istighfar dan berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah hidup kita berkah, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hingga rumah tangga sudah langkah itu seberataan, terciptalah lingkungan kita yang aman, damai, sejahtera. Kalau sudah lingkungan aman, damai, sejahtera, jadilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu kita mulai dari rumah tangga kita masing-masing. Ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada berkatnya, ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita kawah ma'amalakannya. Nah, ulun mohon ampun dan maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.